Xiao Yan dengan cepat telah tiba di tempat Xiao Yixian. Ia menanyakan mengenai kondisi Xiao Yixian kepada Tetua Agung Su Qian. Kondisinya sangat tidak bagus. Awalnya Tetua Agung ingin masuk untuk memeriksanya, tapi gas beracun di dalamnya terlalu kuat. Ia pun tak bisa masuk secara paksa. Mendengar penjelasan Tetua Agung Su Qian, Xiao Yan bergegas masuk menerobos kabut racun. Setelah masuk, Xiao Yan dengan segera mendekati Xiao Yixian dan membantunya bangun lalu memeriksa kondisi Xiao Yixian. Ia tak menyangka kondisinya akan separah ini. Gas beracun telah menyebar ke seluruh tubuh. Akan segera menyerang kesadaran. Xiao Yixian meminta Xiao Yan untuk segera keluar dari tempat ini. Tubuh racun akan kambuh lebih awal. Xiao Yan meyakinkan Xiao Yixian untuk tidak khawatir, karena ia dilindungi oleh api surgawi. Beberapa lama Xiao Yixian mengikuti Xiao Yan. Ia merasa hidup dengan sangat bahagia. Kau adalah teman pertamaku, mungkin juga akan menjadi yang terakhir. Setelah aku benar-benar pada tahap itu, kau jangan berbelas kasihan. Aku tidak ingin melukaimu. Mendengarnya, Xiao Yan kembali meyakinkan Xiao Yixian bahwa keadaan akan baik-baik saja. Ia akan memikirkan berbagai cara agar dapat menekan tubuh racun. Baru kali ini Xiao Yixian merasa dipedulikan oleh orang lain, dan hal itu terasa sangat menyenangkan. Untuk mengendalikan tubuh racun, tidak cukup jika hanya ada cairan bodi. Masih kurang inti dari naga kalajengking racun. Keduanya harus ada. Namun, Xiao Yan bingung harus mencarinya di mana dalam waktu sesingkat ini. Tentang tubuh racun, Tian Huo tak menyangka bisa melihat benda ini dua kali. Tian Huo pernah mempunyai seorang teman dengan tubuh racun. Ia ingat ketika tubuh racun kambuh, ia menciptakan metode penyegelan untuknya dan menundanya selama 3 tahun. Tentu mendengar itu Xiao Yan sangat antusias dan berharap Tian Huo mengajari metode penyegelan tersebut. Penyegelan tersebut memanfaatkan api surgawi untuk menahan tubuh racun kambuh. Hanya saja melakukan penyegelan ini, mungkin akan diserang balik oleh gas beracun, tapi ia akan berhati-hati. Lantas Xiao Yan meminta Xiao Yixian untuk berbaring. Ia juga meminta Xiao Yixian untuk tidak bergerak karena ia akan memulai menggambarnya. Xiao Yan berusaha dengan seluruh kekuatannya meski terjadi serangan balik sebelum penyegelan, mengingat penyegelan ini tidak boleh gagal. Setelah berhasil melakukan penyegelan, Xiao Yan terlempar dan pingsan. Xiao Yixian yang khawatir segera menghampiri Xiao Yan, kemudian ia menyerap racun yang ada dalam diri Xiao Yan akibat serangan balik sebelum segel terbentuk. Keesokan harinya Xiao Yan sadar. Ia lantas menanyakan apakah segelnya berhasil. Xiao Yixian bisa merasakan kalau tubuh racun telah tertekan. Sesuai kekuatan segelnya, tidak masalah untuk bertahan selama 2 atau 3 tahun. Waktu 2 atau 3 tahun, cukup bagi mereka untuk mencari naga kelajengking racun. Beberapa saat kemudian mereka keluar. Tetua Agung dengan segera menanyakan kondisi mereka. Ia terkejut melihat Xiao Yixian naik tingkat. Gas beracun saat tubuh racun kambuh, itu seperti suplemen bagi Xiao Yixian. Ia sekarang sudah mencapai Dozong bintang 5. Xiao Li dan Zian juga datang ke tempat ini karena khawatir kepada Xiao Yan juga Xiao Yixian. Terlihat juga Xin Lan bersama mereka. Seperti tahu apa yang ingin dikatakan oleh Xin Lan, Xiao Yan mengatakan bahwa hal yang ia janjikan kepada Xin Lan pasti akan ia tepati. Namun, masih ada satu hal penting yang harus ia lakukan sebelum berangkat. Perlu menunggu beberapa hari lagi. Hal penting tersebut ialah membuat pil kelas 7, untuk memurnikan pil ini tidak boleh ada banyak orang. Jika berhasil membuatnya, harusnya kedepannya akan ada tempat untuknya di dataran tengah. Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat yang telah disiapkan, lalu memasukkannya secara bertahap ke dalam tungku. Ia juga menambahkan darah monster misterius yang ia dapatkan ketika memurnikan sayap tulang. Pil yang dimurnikan Xiao Yan adalah pil penyatu jiwa surgawi. Dengan menambahkan darah tersebut, Xiao Yan berharap kualitas pil akan lebih bagus. Tak seperti yang ia duga, darah tersebut malah membuatnya semakin kerepotan karena binatang tersebut muncul di depannya. Ia tak percaya karena binatang ini telah mati, bahkan secercah jiwanya juga telah ia musnahkan.
Melihat itu Ziyan menghampiri Xiao Yan, ia menggunakan sarung dan memukul binatang tersebut. Ziyan menjelaskan bahwa asal-usul monster ini tidak biasa, tekanan ini berasal dari darah keturunannya. Kau tak akan bisa menghilangkannya. Lalu Ziyan menyarankan Xiao Yan untuk menggunakan darahnya, meski tidak tahu monster apa itu, tapi Ziyan merasa darahnya lebih kuat darinya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ziyan. Setelah menambahkan darah Ziyan, binatang tersebut menghilang. Ziyan meminta Xiao Yan segera membuat pilnya karena ia akan menunggu untuk mencicipinya. Sepertinya Ziyan salah paham, karena pil ini bukanlah untuk Ziyan, melainkan untuk Cailin. Tetua Agung Suqian terkejut melihat Xiao Yan berada pada ranah jiwa pil, ini adalah ranah legendaris. Di ranah ini, kekuatan jiwa diperbesar tanpa batas. Ini artinya pembuatan pil kali ini pasti berhasil. Nampak terlihat kekuatan langit dan bumi yang sangat menakutkan, hal seperti ini sudah lama tidak ditemui. Ini adalah guntur pil, pertanda pil kelas 7 akan segera terlahir. Xiao Yan mengingat perkataan gurunya, yakni jika suatu hari ia bisa membuat pil yang bisa mendatangkan guntur pil, maka ia sudah mencapai kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Xiao Yan merasa sedih karena gurunya tidak bisa melihat langsung keadaan ini. Ketika guntur pertama datang Xiao Yan menahannya dengan gelombang tubuh balok semesta. Guntur kedua Xiao Yan menggunakan segel pembuka gunung. Baru ketika guntur ketiga datang Xiao Yan mengeluarkan boneka iblis bumi yang telah ia murnikan. Tak disangka boneka ini mampu menyerap petaka guntur. Tubuh Patua Dimo ditambah dengan boneka iblis bumi dari inti monster tingkat 7 memang sangat hebat. Akhirnya pil yang dijanjikan kepada Cailin berhasil dibuat, Xiao Yan berharap pil ini sesuai dengan harapannya. Setelah ini ia akan pergi ke dataran tengah, di sana ada misi yang perlu ia laksanakan. Juga ada sumpah yang menunggu untuk dijalankan.